Oke, selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis aktivitas operasi, yang dimana nanti akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Untuk penyampaian pertama bisa disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai income measurement. Pendapatan atau income mencerminkan dampak keuangan dari aktivitas operasional bisnis dan merupakan metrik utama kinerja keuangan. Terdapat dua konsep pendapatan utama, yaitu pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Perubahan pendapatan ekonomi adalah perubahan kekayaan pemegang saham, yaitu arus kas perubahan nilai kini arus kas masa depan. Untuk pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan bisnis dihasilkan, juga disebut pendapatan berkelanjutan. Terdapat juga pendapatan akuntansi yang berbeda dari keduanya, yang dihitung dengan basis akrual atau pencatatan pendapatan dan beban. Pendapatan akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu komponen permanen yang mencerminkan nilai perusahaan, komponen transitori, dan komponen tidak relevan atau tidak mempengaruhi valuasi. Selanjutnya, pengukuran pendapatan akuntansi. Pendapatan akuntansi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan Ya, keuntungan serta beban dan kerugian. Untuk pendapatan atau revenue adalah arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan tunai dan kredit, dan sifatnya berulang. Untuk keuntungan atau gains adalah arus kas masuk dari aktivitas non-utama seperti penjualan segmen usaha yang dihentikan atau pelunasan utang lebih awal dan bersifat tidak berulang. Beban atau beban dan kerugian. Untuk beban atau expense, arus kas keluar atau alokasinya dari aktivitas utama perusahaan seperti biaya produksi. Sedangkan kerugian atau losses yaitu penurunan aset bersih dari aktivitas insidental seperti kerugian dari penjualan investasi atau penurunan nilai goodwill. Selanjutnya, klasifikasi dan ukuran alternatif pendapatan. Klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan dapat diklasifikasikan menurut dua dimensi utama, yaitu laba berulang dan tidak berulang, laba berulang dan tidak berulang, serta pendapatan operasi dan non-operasi. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi dalam menentukan komponen laba permanen dan sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan tiga alternatif pengukuran laba, yaitu laba bersih yang dianggap sebagai pengukuran laba garis terbawah meskipun kenyataannya bukan. Yang kedua, pendapatan komprehensif yang mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Dan yang ketiga yaitu laba intermediasi atau laba yang masih berlangsung, merupakan suatu pengukur yang tidak mencakup kos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghagian operasi. Kemudian pendapatan operasi dan non-operasi. Pendapatan operasi adalah ukuran laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional utama perusahaan. Pendapatan ini mengabaikan item yang tidak berulang atau terkait dengan kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan kos kelebihan kotor yang jika digabung akan menjadi komponen komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup surplus bersih dan juga surplus kotor. Selanjutnya ada pos yang tidak berulang. Yang pertama ada pos luar biasa. Pos luar biasa dapat dibedakan dari sifat tidak biasa dan jarang terjadinya. Sebagian besar pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya tidak biasa atau jarang terjadi tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang sehingga akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen, perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Pos luar biasa seringkali terkait dengan operasi, namun pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena sifatnya yang tidak berulang. Selanjutnya, pos penghentian segmen. Operasi yang harus dihentikan.
Perusahaan kadangkala melepas suatu divisi atau lini produk saat pelepasan yang terkait dengan segmen usaha yang bisa diidentifikasi secara terpisah ini terjadi. Diperlukan pelakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Yang selanjutnya, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian penghentian usaha untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya dalam 2 kategori, yaitu laba atau rugi operasi segmen yang dihentikan hingga manajemen menentukan tanggal penghentian, dan laba atau rugi pelepasan termasuk laba atau rugi operasi selama periode antara. Untuk penyesuaian bersifat langsung dalam menganalisis operasi yang dihentikan untuk tahun berjalan maupun untuk 2 tahun sebelumnya. Karena perusahaan diwajibkan menyajikan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materinya akuntansi, perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan tertentu. Standar akuntansi membedakan perubahan akuntansi. Yang pertama, prinsip akuntansi, yang kedua perubahan estimasi, yang ketiga perubahan entitas pelapor, dan yang koreksi atas kesalahan. Dengan metode akuntansi, dua poin perubahan akuntansi. Perubahan terdiri dari perubahan prinsip dan estimasi. Kali dari suatu prinsip yang diterima umum ke prinsip lain, seperti perubahan metode penelitian. Perubahan prinsip akuntansi harus dicerminkan perubahan keuangan melalui retrospektif prinsip baru terhadap periode sebelumnya. Yang kedua itu analisis perubahan prinsip akuntansi. Saat seorang analis menilai perubahan akuntansi, penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, hanya artinya ini tidak mengubah kondisi keuangan dan tidak berdampak pada arus kas sekarang atau nanti. Perubahan akuntansi didetek untuk mengatur laba atau manajemen laba. Ini penting untuk diwaspadai karena jika perusahaan itu mengikuti aturan baru biasanya tidak besar. Tapi kalau perusahaan dengan sekali mengubah metode atau perkiraan, bisa jadi mereka sedang mencoba membuat kinerja perusahaannya terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Materi selanjutnya itu item khusus. Item khusus adalah transaksi atau kejadian yang tidak biasa atau jarang terjadi. Biasanya item ini ditampilkan secara terpisah di laporan laba rugi, tapi tetap masuk dalam bagian laba dari operasi yang berlanjutan. Contohnya biaya restrukturisasi atau kerugian dari penutupan pabrik. Item khusus ini bukan kejadian rutin, tapi bukan juga kejadian luar biasa yang benar-benar jarang banget terjadi. Masuk yang paling sering adalah kejadian-kejadian yang terjadi sesekali. Nah, dalam item khusus ini ada dua biaya yang penting, yaitu penurunan nilai aset. Sebuah aset jangka panjang dikatakan mengalami penurunan nilai apabila nilai urjannya lebih rendah darinya. Penurunan nilai aset bisa terjadi karena berbagai alasan. Yang selanjutnya, biaya restrukturisasi. Biaya restrukturisasi muncul ketika perubahan besar dalam bisnis dan strategi mereka. Contohnya, yang pertama, jual mungkin dijual rugi, dan yang kedua, karyawan yang dipecat harus diberi pesangon. Yang ketiga, menganalisis item khusus. Menganalisis item khusus dalam laporan keuangan itu penting namun cukup sulit. Hal ini karena item khusus sering melibatkan estimasi yang bisa digunakan manajemen untuk mengatur. Materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatannya ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Pendapatan jasa. Dari jual aset lama atau investasi bukan dari bisnis. Yang tiga, perbedaan antara pendapat dan keuntungan penting karena pendapatan biasanya bersifat rutin atau berkelanjutan, sedangkan keuntungan sifatnya tidak tetap dan bisa terjadi sekali-sekali. Yang keempat,
Menganalisis laporan keuangan harus memisahkan antara pendapatan dan keuntungan agar tidak salah menilai kondisi keuangan perusahaan. Dari selanjutnya, Baik, selanjutnya ya ini ada garis panduan untuk pengakuan pendapatan, pengakuan akrual pendapatan, dan keuntungan yang tidak dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan terlalu cepat atau terlambat, maka pendapatan tersebut tercatat ke periode yang salah. Yang kedua, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan sebelum kepastian yang wajar dari realisasi, maka pendapatan ini mungkin dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik periode lain. Yang ini akan menyebabkan melebih-lebihkan pendapatan di periode pertama dan mengurangi pendapatan di periode berikutnya. Dua efek ini secara negatif mempengaruhi pengukuran pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, akuntansi menerapkan aturan ketat dan konservatif mengenai pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika baik direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan dan diperoleh. Selanjutnya ada ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Perusahaan menggunakan provisi untuk akun yang diragukan atau tidak dapat ditagih guna mencerminkan ketidakpastian dalam kolektabilitas piutang dari penjualan kredit. Jika kolektibilitas piutang tidak dapat dipastikan, maka pendapatan biasanya ditunda sampai pembayaran tunai diterima. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan saat hak pengembalian. Jika pembeli memiliki hak pengembalian, pendapatan hanya dapat diakui saat penjualan jika memenuhi beberapa kondisi, seperti harga tetap, kewajiban, pembayaran yang tidak bergantung pada penjualan kembali, serta adanya pelindungan terhadap kerusakan atau pencurian produk. Selanjutnya ada pendapatan waralaba. Pendapatan ini hanya dapat diakui setelah semua layanan dan persyaratan utama terpenuhi. Aturan ini berlaku untuk berbagai jenis pendapatan waralaba, termasuk biaya berkelanjutan, penjualan produk, serta hubungan antara pemberi dan penerima waralaba. Selanjutnya ada pengaturan pembiayaan produk, yaitu sebuah perjanjian yang pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan inventaris. Jika suatu perusahaan menjual inventaris kepada pihak lain namun setuju untuk membelinya kembali di kemudian hari, maka transaksi ini lebih merupakan pembiayaan daripada penjualan inventaris sesungguhnya. Dalam kasus seperti ini, inventaris tetap tercatat pada laporan keuangan penjual dan tidak ada pendapatan yang diakui. Selanjutnya ada pendapatan dalam kontrak. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang seperti pembangunan gedung atau kapal menggunakan metode persentase penyelesaian jika estimasi biaya penyelesaian dapat dipercaya. Pendapatan dan keuntungan diakui secara bertahap berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dibandingkan total biaya yang diantisipasi. Metode alternatif lainnya termasuk unit yang diselesaikan atau unit yang dikirim. Selanjutnya ada pendapatan yang belum diperoleh. Dalam kontrak layanan jangka panjang seperti garansi produk atau pemeliharaan perangkat lunak, pendapatan sering diterima di muka. Dalam kasus ini, pendapatan diakui secara bertahap selama periode kontrak. Meskipun dana sudah diterima, pendapatan belum sepenuhnya diperoleh sampai seluruh layanan telah diselesaikan. Pendapatan yang belum diakui ini dicatat sebagai kewajiban dalam neraca. Selanjutnya ada implikasi analisis dari pengakuan pendapatan. Laporan laba rugi memainkan peran penting dalam analisis dan penilaian perusahaan. Selain itu, manajemen memiliki kepentingan dalam pelaporan pendapatan karena berbagai alasan seperti perjanjian kontraktual berbasis akuntansi, tekanan untuk mencapai target keuangan, serta kompensasi yang terkait dengan pendapatan. Mengingat insentif ini, manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka, selama masih sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima. Karena itu, analisis keuangan harus memperhatikan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan potensi bias manajemen dalam pelaporan pendapatan. Selanjutnya, ada biaya yang ditangguhkan. Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang belum diakui karena memberikan manfaat di masa depan. Jenisnya beragam, seperti biaya penelitian atau biaya pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya pula ada akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan atau research and development.
Biaya ini dicatat sebagai pengeluaran saat terjadi, kecuali jika memiliki manfaat masa depan yang jelas. Standar IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya research and development pada tahap pembangunan, sementara akuntansi AS mewajibkan pencatatan langsung sebagai pengeluaran. Biaya ini sulit dianalisis karena ketidakpastian manfaatnya dan keterbatasan akuntansi. Akuntansi saat ini tidak memberikan informasi yang cukup tentang nilai dan kualitas proyek R&D. Analisis yang lebih baik membutuhkan lebih banyak data tentang penelitian, kelayakan, dan keberhasilan proyek ini. Selanjutnya ada akuntansi industri ekstraktif. FASB menetapkan metode upaya sukses di mana biaya eksplorasi dikapitalisasi tetapi dibebankan jika tidak berhasil. SEC lebih memilih metode berbasis nilai cadangan dan meminta pengungkapan tambahan seperti kuantitas cadangan terbukti dan biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai tiga topik utama. Yang pertama ada opsi saham karyawan atau employee stock option, ISO, biaya bunga, dan akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, ISO adalah bentuk kompensasi non tunai yang memberi karyawan hak membeli saham perusahaan di harga tertentu. Ini menyelaraskan kepentingan karyawan dan perusahaan, namun juga beresiko menyebabkan dilusi saham. Berdasarkan standar akuntansi terbaru, ISO harus diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan nilai wajarnya. Contoh kasus dari Tisco menunjukkan pengaruh signifikan ISO terhadap laba bersih dan laba per saham atau earning per share EPS. Yang kedua, dalam biaya bunga, penting memahami bahwa instrumen seperti obligasi, konversi, dan waran saham dapat mempengaruhi beban bunga dan ekuitas. Bunga juga bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset tetap, bukan langsung dibebankan, yang nantinya berdampak pada amortisasi dan laba. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, perbedaan antara aturan GAAP dan perpajakan menghasilkan adanya perbedaan temporer dan tetap. Ini menciptakan tantangan analisis karena perusahaan memiliki dua pembukuan berbeda, satu untuk laporan keuangan, satu lagi untuk laporan pajak. Nah, secara keseluruhan, pemahaman atas ketiga aspek ini penting untuk dianalisis keuangannya, khususnya dalam menilai profitabilitas, struktur modal, dan potensi dilusi pemegang saham. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Em, Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas mengenai aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan ini mencerminkan arus kas masa depan akibat perbedaan temporer. Lalu nilainya ini bisa lebih kecil jika pembalikannya terjadi di masa depan yang jauh. Analis perlu menilai berdasarkan nilai saat ini dan memperkirakan waktu pembalikan. Lalu yang kedua itu akan dibahas meramalkan pendapatan dan arus kas masa depan. Itu ada dari dua perbedaan. Yang pertama, perbedaan permanen yang menggunakan tarif pajak menurut undang-undang sebesar 35% untuk dampak pajak atas pendapatan tambahan. Tapi tarif pajak efektif lebih menggambarkan tarif rata-rata perusahaan. Yang kedua itu berdasarkan perbedaan temporer. Ini diukur melalui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang memperkirakan arus kas masa depan dan kemungkinan peningkatan kewajiban pajak. Lalu ketiga, analisis perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan yang pertama itu menilai perbedaan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak menurut undang-undang. Kedua, analisis perbedaan temporer berdasarkan aset dan kewajiban pajak tangguhan, serta kapan perbedaan tersebut akan berbalik. Lalu selanjutnya empat, yaitu manajemen laba. Penyisihan penilaian dapat digunakan untuk manajemen laba. Analis harus berhati-hati terhadap perubahan penyisihan, terutama penurunan yang bisa menjadi manipulasi laba. Lalu selanjutnya materi tambahan yaitu laba per saham atau EPS. EPS digunakan untuk menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan. Perhitungan EPS dilusif memperhitungkan efek dari sekuritas dilusif
yang dapat mengencerkan EPS. Lalu struktur modal sederhana hanya melibatkan saham biasa, sementara struktur modal kompleks melibatkan sekuritas dilusif seperti opsi dan waran. Analisis laba per saham ini mengabaikan dilusi dari opsi dan waran yang bisa melebih-lebihkan laba. I- IPS yang dihitung berdasarkan sekuritas yang berpotensi dilutif butuh perhatian khusus. Lalu tambahan mengenai isu akuntansi mengenai opsi saham karyawan atau ISO. Dari IPS terdilusi itu dihitung dampak dari opsi saham yang dapat mengencerkan kepemilikan. Lalu biaya kompensasi berbasis saham ini ditentukan berdasarkan nilai wajar opsi saham yang diberikan dan diamortisasi selama periode vesting. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.